Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, updaters dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Aulia Rahmawati dalam program Dokter Kita. Kali ini kita akan membahas persoalan metode melahirkan, baik secara normal ataupun sesar. Untuk memilih metode melahirkan tidak semata-mata atas dasar keingintahuan saja, tetapi harus disesuaikan dengan riwayat kehamilan dan kondisi kesehatan. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, telah hadir di studio kami Dr. Richard selaku spesialis dokter kandungan di Rumah Sakit R. Samsudin. Namun sebelum itu, mari kita simak video berikut ini. Menjelang usia kehamilan 9 bulan, biasanya bunda akan dihadapkan pada dilematisnya memilih antara dua metode melahirkan, yakni persalinan normal atau persalinan sesar. Pemilihan metode melahirkan tidak semata-mata atas dasar keinginan saja ya bun, tetapi harus disesuaikan dengan riwayat kehamilan dan kondisi kesehatan. Sebelumnya, bunda juga perlu tahu bahwa masing-masing metode persalinan memiliki plus minus tersendiri. Misalnya, persalinan normal cenderung membuat fisik lebih kelelahan, tetapi bunda akan pulih lebih cepat. Berbeda dengan persalinan sesar, bunda pasti lebih lama menginap di rumah sakit karena sakit pasca operasi tidak akan langsung pulih begitu saja. Nah, untuk membantu menjawab kegalauan tersebut, Sukabumi Update hadir dengan program Dokter Kita dalam episode Metode Persalinan bersama Dr. Richard SPOG, dokter spesialis kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Syamsuddin SH Sukabumi. Episode persalinan ini tentunya akan mengupas tuntas mengenai dua metode persalinan, baik normal maupun sesar. Halo dok, gimana nih kabarnya dok? Sehat ya? Sehat, Aulia. Sehat, alhamdulillah. Nah, spesial pada hari ini aku ditemenin sama dokter yang ganteng ya. Tentu aja memahami perempuan, khususnya ibu-ibu hamil ya dok. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari updaters sekalian. Baik, nah dok, sesar atau normal? Nah, sebenarnya metode apa sih yang lebih baik diambil nih untuk para moms ibu hamil di luar sana? Ya, sebelum menjawab pertanyaan sesar atau normal, kita ketahui dulu normal itu seperti apa, sesar itu seperti apa. Jadi kalau normal, melahirkan bayinya full dari tenaga ibunya, tanpa dibantu dengan obat-obatan ataupun tanpa tindakan bius atau anestesi. Sedangkan kalau sesar, itu dibantu dengan oleh dokternya, ya, melahirkannya pun jalannya berbeda. Kalau dia sesar dari perut, ya, dengan adanya luka sayatan pada perut, sedangkan kalau normal itu lewat vagina atau lewat jalan lahir. Dan itu perlu obat bius kalau sesar dan dibuatnya luka untuk menghilangkan rasa nyeri. Nah, untuk sesar atau normal itu tergantung kebutuhannya. Jadi kalau kebutuhan ibunya memang harus dilakukan sesar, misalnya pada kasus letak lintang atau bayinya besar lebih dari 4 kilo atau plasentanya menutupi jalan lahir, itu sesar lebih baik dibandingkan normal. Namun bila kondisi bayinya bagus, kondisi ibunya bagus, saya pikir lahir normal itu lebih baik daripada sesar. Jadi tergantung kebutuhannya. Bila kebutuhannya sesuai, itu pasti lebih baik. Dan memang dari perbedaan antara lahir normal dengan lahir sesar punya kelebihan dan kekurangan. Kalau untuk sesar, dia lukanya lebih lama
pulihnya ya. Penyembuhan lukanya butuh waktu, lebih terasa nyerinya lebih lama ya. Kemudian kalau dia lahir normal, lukanya lebih cepat sembuh ya, pemulihannya lebih cepat, nyerinya pun lebih cepat, tapi tadi tergantung kondisi kebutuhannya seperti apa. Nah, bisakah dok kalau misalnya udah melahirkan normal gitu ya, terus pengen sesar dan sebaliknya dari sesar tuh pengen ke normal dok, bisa nggak sih? Oke, tadi kalau dia kondisinya tidak ada yang mengharuskan dia sesar, normal itu lebih baik. Namun ada permintaan atas permintaan sendiri. Ya, permintaan sendiri itu misalnya begini, saya tidak mau merasakan nyeri, mungkin pengalaman persalinan normal yang dulunya ada pengalaman buruk ya, membuat dia trauma terhadap persalinan normal, sehingga dia memilih untuk dilakukan operasi sesar. Nah itu bisa sebenarnya atas permintaan sendiri, tapi ingat, kalau tidak ada kondisi yang mengharuskan dia sesar, persalinan normal itu lebih baik daripada sesar. Tapi bila ada permintaan tersendiri, saya pikir ya itu tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan sesar, karena pasien juga dilibatkan dalam memutuskan jenis persalinan apa yang dia pilih. Berarti harus ada persetujuan juga ya dari pasiennya. Kemudian kalau dia sudah pernah melahirkan secara sesar, kemudian mau mencoba untuk melahirkan normal, ada syarat dan ketentuannya. Nah, syaratnya apa tuh, dok? Syarat dan ketentuannya satu, jarak sesar yang sebelumnya dengan rencana persalinan yang berikutnya minimal 18 bulan. 18 bulan. Ya, bukti ilmiah bilang 18 bulan. Kemudian tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan persalinan normal. Misalnya riwayat sesar sebelumnya, kemudian sekarang hamil mau coba lahir normal dengan kondisi anaknya letak lintang. Nah itu tidak mungkin, tidak bisa lahir secara normal. Jadi memang ada syarat dan ketentuan bahwa anak tersebut bisa lahir secara normal. Tadi beberapa syarat dan ketentuan tadi harus terpenuhi dulu ya. Nah itu yang bisa membuat yang dulunya lahir sesar kemudian dicoba untuk lahir normal. Jadi harus memenuhi persyaratannya dulu ya dok, baru bisa melahirkan secara normal. Mungkin di luar sana banyak sekali moms yang mengikuti program senam hamil. Nah dok, sebenarnya berpengaruh nggak sih buat ibu hamil secara sesar gitu kan? Banyak juga yang mengatakan itu hanya diperuntukkan untuk ibu hamil yang nantinya melahirkan secara normal dok. Ya, jadi untuk efek dari senam hamil bukan hanya berpengaruh terhadap ibu yang akan melakukan persalinan normal, tapi juga berefek terhadap pasien yang nantinya mungkin akan dilakukan sesar. Dari awal-awal mungkin sudah diketahui nih nantinya saya akan melakukan persalinan secara sesar, tapi efek terhadap kehamilan dari senam hamil tersebut itu positif sifatnya, bukan hanya terhadap organ-organ reproduksinya, tapi secara psikis penting untuk refresh dari pikiran-pikiran, mungkin nanti takutan terhadap lahir secara sesar ya betul. Jadi senam hamil memiliki efek yang positif terhadap kesehatan mental dari ibu hamil, baik secara sesar, nantinya akan mungkin dilakukan secara sesar ataupun lahir secara normal. Baik. Untuk resiko dan kelebihan dari melahirkan normal dan sesar itu sendiri bagaimana dok? Ya, jadi untuk resiko lahir normal ataupun dengan sesar, keduanya memiliki resiko, tergantung kondisinya. Tapi dari kedua jenis persalinan tersebut, yang resiko yang paling kita takutkan adalah perdarahan. Jadi bila persalinannya sesuai dengan kebutuhannya, mudah-mudahan resiko tadi kita bisa minimalisir. Misalnya dengan letak lintang, kita tidak akan memaksakan pasien tersebut untuk lahir normal. Lebih baik sesar, sehingga resiko perdarahan, resiko rahim robek kita bisa hindarin. Karena lahir normal itu memiliki resiko tadi yang saya sampaikan. Namun untuk kelebihannya, lahir normal itu lebih baik dibandingkan operasi sesar. Kenapa? Tadi yang saya bahas di sebelumnya, kalau lahir normal, luka pemulihannya lebih cepat, kemudian rasa sakitnya pun lebih cepat hilang, kemudian secara psikis atau secara mental ibunya lebih cepat pulih secara lahir normal. Untuk metode sesar sendiri apakah memiliki dampak kepada bayi? Jadi untuk dampak terhadap bayi dari kedua metode persalinan tadi, bila sebelum persalinan normal, sebelum persalinan sesar, kondisi bayinya baik-baik saja, tidak ditemukan adanya perbedaan. Seperti itu.
Masih bersama saya Aulia Rahmawati dalam program Dokter Kita. Baik dok, kali ini ada pertanyaan nih dari updaters di rumah ya dok, dari @kangdedi_suryadi. Oh, yang nanyanya laki-laki dok. Ya. Oke, untuk pertanyaannya, bagaimana jika ingin persalinan normal dok, namun kondisi darah yang kurang, apa solusinya dok? Oke, untuk persalinan normal tapi untuk kekurangan darah ini maknanya ada dua ya. Bisa saja tekanan darahnya yang terlalu tinggi atau HB-nya, hemoglobinnya itu terlalu rendah. Nah, untuk optimalisasi, kalau bila tekanan darahnya tinggi, segeralah kontrol ke dokter untuk diberikan obat penurun tekanan darah. Yeah. Kalau dia HB-nya kurang, ya hemoglobinnya kurang, nanti kontrol juga ke dokter untuk diberikan obat penambah darah. Nah, memang untuk persalinan normal kondisi ibu harus optimal. Stabil ya dok? Stabil, betul. Tensinya nggak boleh tinggi, tekanan darahnya nggak boleh tinggi, hemoglobinnya itu lebih baik mendekati normal atau lebih baik normal. Ya, dok, betul, karena kalau darahnya rendah, yang dimaksud di sini tekanan darah ataupun hemoglobinnya yang rendah, ya tekanan darahnya tinggi, nanti ada resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi pada saat proses persalinan tersebut. Mungkin resiko-resikonya satu, bisa kejang ibunya dengan tensi yang tinggi. Atau misalnya hemoglobin yang rendah akan mempengaruhi kontraksi dari rahimnya, jadi lebih susah lahir bayinya. Ya. Nah, belum lagi nanti untuk perdarahan, udah level hemoglobin yang rendah, kemudian terjadi perdarahan pada saat persalinan, itu akan memperburuk kondisi ibunya, bahkan bisa sampai kondisi janinnya. Oke, nah dok, untuk teknologi kedokteran di Indonesia yang sudah canggih nih dok, ada juga penemuan bahwa ada jenis sesar secara eraks ya dok. Nah, apa sih yang menjadi keunggulan atau kelebihan dari sesar sebelumnya? Ya, sesar biasa. Jadi sebenarnya eraks ini lagi naik daun ya. Sebenarnya itu sudah lama dikenal dan baru saja populer dengan salah satu artis yang melakukan teknik operasi dengan eraks. Tapi intinya sebenarnya secara teknik tidak ada perbedaan, cuman eraks memiliki kelebihan masa pemulihannya lebih cepat, saja. Masa pemulihan lebih cepat di sini, nanti pasca operasi, pasiennya pasca operasi 2 jam sudah bisa dikasih air gula, kemudian sudah bisa minum lah, tapi minumnya di sini diberikan air gula ya, 6 jam udah bisa bergerak, duduk seperti biasa ya. Dan lebih cepat masa pemulihannya itu 24 jam setelah operasi sesar mungkin udah bisa dipulangkan kalau tidak ada masalah-masalah yang bisa berpengaruh terhadap kondisi kesehatan ibunya. Dibandingkan dengan cara konvensional atau cara yang tidak menggunakan metode eraks. Mungkin itu saja yang menjadi perbedaan. Kalau untuk teknik sama saja operasinya. Ya. Untuk eraks sendiri itu terencana atau memang ketika darurat diadakan metode ini? Ya, jadi untuk eraks itu sebenarnya harus terencana, harus direncanakan oleh dokter kandungannya dan nanti akan dilakukan konsultasi dengan dokter-dokter terkait. Misalnya di sini bukan dokter kandungan saja yang berperan di sini, tapi dokter anak, dokter anestesi mungkin harus berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam sesuai indikasinya. Jadi harus terencana, tidak bisa sifatnya dadakan atau sifatnya emergensi. Nah, untuk emergensi mungkin lebih diutamakan cara konvensional atau metode sesar dengan konvensional, begitu. Oke. Nah dok, ada pertanyaan satu lagi nih dari updaters di rumah, dari @adelmn21. Untuk pertanyaannya dok, apakah yang harus dilakukan ibu hamil ketika bayinya sungsang dok? Dan apakah bisa melahirkan secara normal? Ya, jadi apa yang bisa dilakukan ketika moms atau ibu dengan bayinya letak sungsang? Kalau letak sungsang itu kepalanya berada di atas, kemudian pantatnya berada di bawah. Yang bisa dilakukan mungkin salah satunya senam hamil, itu menjadi salah satu cara untuk membuat kondisi perputaran bayi secara alamiah ya. Senam hamil, ada beberapa teknik senam hamil, tapi yang menjadi patokannya adalah ketika posisi nungging, ya, posisi nungging itu yang bisa dilakukan. Atau dengan cara lain, kalau misalnya moms sekalian tidak punya fasilitas atau tempat melakukan senam hamil, pada saat mungkin 3 kali sehari melakukan posisi nungging ya, pantatnya lebih tinggi daripada kepala atau bokongnya lebih tinggi daripada kepala. Mungkin bisa lihat di Google cara terapi ya untuk letak bayi. sungsang, betul ya.
pertanyaannya apakah bisa lahir Secara dengan normal. normal dengan letak sungsang? Bisa ya, tapi ada syarat dan ketentuannya lagi nih. Iya. Ya, syaratnya pertama satu, pastikan bayinya ini melalui kontrol ke dokter tidak lebih dari 3,5 kilo berat badan anaknya. Itu pertama ya. Kemudian posisi panggulnya tidak sempit, karena biasanya pada wanita dengan letak sungsang itu ada masalah di panggulnya, termasuk di sini panggul sempit. Kemudian ketiga, penolongnya harus ada, artinya berpengalaman dalam menolong persalinan dengan letak sungsang. Kemudian ada posisi kepala bayinya tidak boleh terlalu menengadah ke atas. Jadi itu menjadi kontraindikasi untuk dilakukan persalinan secara normal dengan letak sungsang. Lebih baik bila memiliki beberapa kondisi tadi, saya sarankan untuk terencana untuk dilakukan sesar. Iya, karena beresiko juga ya. Betul. Dok ya. Oke, nah sebelum mengakhiri perbincangan kita pada segmen kali ini, Dok boleh dong dikasih tips nih buat moms di rumah supaya melahirkan normal atau untuk moms yang mempunyai rencana melahirkan secara sesar. Ya, jadi tips buat moms nanti pasca melahirkan baik secara normal ataupun sesar, ingat pada saat setelah melahirkan ada luka yang terbentuk. Nah, untuk bisa mempercepat proses penyembuhan luka baik secara normal, luka sayatan pada jalan lahirnya, atau pada saat operasi sesar ada luka sayatan pada bagian perut, yang penting dijaga adalah asupan nutrisi. Bila nutrisinya tercukupi, tentunya pemulihan akan lebih cepat. Nah, asupan nutrisi yang perlu ditingkatkan adalah asupan dari protein. Sumber dari protein itu ada daging, telur, ikan, nah itu harus ditingkatkan. Jadi pada dasarnya, ibu atau moms yang pasca melahirkan tidak ada pantangan makanan kecuali ada pemberitahuan dari dokter terkait atau dokter kandungan bahwa jenis makanan tertentu harus dihindarin. Misalnya pada kasus dengan darah tinggi, dengan kolesterol tinggi, tentunya makan makanan yang berlemak tinggi harus dihindarin, ataupun makanan yang mengandung kadar garam tinggi itu harus dihindarin. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak Dr. Richard sudah hadir di studio kami untuk membahas persoalan metode melahirkan secara normal dan sesar. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk updaters di rumah. Nah, untuk updaters yang tadi bertanya berhak mendapatkan voucher pulsa senilai Rp100.000 yang didukung oleh Universitas Nusa Putra. Saya Aulia Rahmawati, sampai jumpa di program dokter kita selanjutnya. Salam Sukabumi Update, salam sehat. Thank you.